Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh Wilujeng juga yang sedang menjalankan saum Arafah gitu ya di hari ini sebelum ya 1 hari menjelang Idul Adha. Nah, ini juga teman-teman, kita juga memang tadinya mau agak siangan tapi karena ada agenda lain jadi terpaksa habis sahur sholat baru kita bikin satu video gitu ya teman-teman. Dan memang pagi hari ini kita sudah bisa resmi langsung saja mengumumkan hatur nuhun Boyan Hodak yang mana tidak diperpanjang kontraknya sebagai pelatih kepala Persib Bandung. Nah, jadi apa peran barunya untuk skuad Persib Bandung nanti kita coba bahas teman-teman. Namun sebelumnya kita juga mengingatkan bahwa setiap bobotoh di sini harus mengetahui hal penting bahwa ada struktur yang memang oleh PT PBB ini dibikin baru gitu ya, jabatan baru dan lain sebagainya untuk setidaknya kita punya planning 3-5 tahun ke depan katanya. Jadi ya ada istilahnya mah kurikulumnya. Nah, Persib ini mau dibawa ke arah mana baru teman-teman mengetahui kenapa akhirnya Boyan Hodak ditempatkan di posisi tersebut gitu ya. Sudah siap? Oke, kita bahas teman-teman. Yang pertama, ini kemarin kita sebetulnya mau gitu ya membahas mengenai Boyan Hodak karena banyak banget yang nanya, Kang, di postingan ini sudah tidak akan diperpanjang katanya Boyan Hodak tidak akan melatih Persib Bandung. Kita juga sempat konfirmasi teman-teman gitu ya, itu posisi di Isya, jadi sekitar jam 7-an lah kita tanya, Boyan gimana nih katanya. Jadi kata salah satu sumber masih meeting baru mulai katanya gitu ya, makanya kemarin ya udah kita bahas barbak dulu saja gitu ya karena Boyan masih meeting karena ya kemarin Boyan Hodak ketemu gitu ya, meeting dengan Pak Glenn Sugita dengan juga Stanley Bernard gitu ya dan beberapa ya pihak yang lainnya. Nah, di situ mungkin kesepakatannya ada beberapa deal-dealan yang memang akhirnya tercapai jika memang Boyan Hodak ingin tetap bersama PT PBB atau ya ingin tetap ada di Persib Bandung tapi bukan jadi pelatih ya kumaha carana. Nah, ini baru mungkin kemarin akhirnya terjadi kesepakatan gitu ya. Kalaupun memang pilihannya ada dua, Boyan pergi dari Persib Bandung dan memang ya entah mau kemana gitu ya, bisa jadi pulang ke Malaysia atau ke negara yang lain atau ya memang tetap dengan Persib Bandung dengan beberapa catatan. Nah, inilah yang akan kita coba sedikit bahas teman-teman biar ya bobotoh juga tahu gitu ya, apa setidaknya punya gambaran apa yang terjadi dengan Boyan Hodak. Baik teman-teman, yang mana ya tadi malam hampir jelang tengah malam sebetulnya manajemen Persib Bandung juga mengumumkan bahwa Boyan Hodak itu resmi tidak menjabat lagi sebagai pelatih Persib Bandung, pelatih kepala, karena memang kontraknya pun habis di bulan ini, akhir bulan Mei ini sudah habis. Lalu siapa penggantinya? Nggak jauh-jauh teman-teman, penggantinya yaitu Igor Tolik. Jadi sekarang Coach Igor itu resmi menjadi pelatih kepala Persib Bandung gitu ya. Jadi ya memang menurunkan sedikit warisannya dari Boyan Hodak ke Igor Tolik. Nah, ini menarik teman-teman, yang mana kenapa Boyan Hodak akhirnya memutuskan tidak melatih Persib Bandung lagi. Nah, kemungkinan ini pun kita ada beberapa sumber gitu ya, atau beberapa teman-teman media yang lain mengatakan bahwa sebetulnya sudah agak curiga di pertengahan
musim kemarin. Jadi ya di pertengahan putaran kedua kemarin, Boyan Hodak itu sudah ditawarin kontrak katanya oleh manajemen Persib Bandung ini untuk memperpanjang, tapi dia tahan, tidak seperti biasanya yang tertarik gitu ya, yang gimana. Namun ya mungkin melihat oh begini nanti ya gitu ya, kita fokus dulu Persib, biasalah kalau Boyan katanya gitu, kita fokus dulu Persib. Jadi ya sampai dengan akhir musim kemarin mungkin ya ditambah lagi kontrak segala macam, akhirnya tetap di hold oleh Boyan Hodak, yang sehingga menimbulkan satu kekhawatiran bahwa wah ini mah kayaknya bener nih nggak diperpanjang atau tidak mau memperpanjang. Dan akhirnya terbukti kemarin malam akhirnya betul gitu ya, Boyan Hodak memutuskan tidak melatih Persib Bandung lagi karena ini pure bisnis, teman-teman. Ada pure bisnis ketika Boyan Hodak mengatakan saya tidak bisa melanjutkan menjadi pelatih Persib Bandung. Setelah itu barulah ada pembicaraan bisnis, bukan pembicaraan mengenai posisi lagi gitu ya. Nah, ini posisi bisnis ini apa? Nah, Boyan Hodak saat ini menjabat sebagai technical advisor, atau istilah bahasa Sunda nama gitu ya, atau bahasa kitanya mah ini sebagai penasehat teknis gitu ya. Nah, apa bedanya dengan direktur teknik yang sekarang dijabat oleh Jajang Nurjaman gitu ya, oleh coach Jajang Nurjaman. Nah, ini memang ada sedikit perbedaan, teman-teman, yang mana untuk jabatan baru ini memang baru ada di PT PBB, sengaja diadakan untuk Boyan Hodak katanya, yang mana percaya tidak percaya gaji Boyan Hodak ini setara dengan pelatih Persib Bandung, bahkan bisa lebih sedikit gitu ya, dengan beberapa bonus-bonus yang lainnya. Nah, kenapa akhirnya Boyan Hodak tidak memutuskan jadi pelatih lagi? Ini yang kita dengar, teman-teman, bahwa Boyan Hodak lebih bisa memaksimalkan potensinya untuk mengatur tidak di sisi lapangan, jadi lebih banyak waktu. Kan kalau pelatih Persib mas selalu harus mendampingi tim gitu ya, selalu ini, selalu itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk di belakang layar, kayak misalkan Boyan ini ya, technical advisor ini, itu dia lebih di belakang layar, tapi dia yang menentukan arah Persib Bandung gitu ke depannya. Jadi dari mulai pemain, pemilihan pemain, Boyan Hodak pasti akan turut campur gitu ya, karena di sini mau tidak mau dia harus mengetahui pemain yang akan masuk ke Persib Bandung atau pemain yang mungkin kurang maksimal di Persib Bandung, lalu dia menyusun kurikulum musim depan ini kita harus bagaimana. Itulah yang difikirkan Boyan Hodak. Bedanya dia tidak harus ada di pinggir lapangan, teman-teman. Jadi dia bisa nyari punten. Dia bisa nyari pemain, dia bisa nyari inspirasi, nyusun kurikulum itu di mana saja. Dia bisa pergi ke luar negeri, nego langsung dengan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Kalau menjadi pelatih Persib Bandung itu terbatas, karena pelatih itu ya harus ada dengan tim, harus ini, harus itu. Nah, makanya deal-dealan di sini adalah kalau memang saya tetap di sini atau menurut Boyan Hodak saya tetap di Persib, otomatis harus ada yang mengerti struktur yang saya tinggalkan. Katanya jangan nyari pemain atau pelatih baru, karena mereka harus menyelaraskan dengan apa yang Boyan Hodak inginkan. Makanya diangkat Igor Tolik ini, sehingga kan Igor Tolik juga katanya sudah ngerti kultur sepak bola Persib gitu ya, lalu juga kultur sepak bola yang ada di Jawa Barat atau di Indonesia juga sudah oke. Katanya sudah 2 musim di sini, setidaknya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia juga oke, katanya di ruang ganti dengan pemain juga ya bersahabat gitu ya, tidak ada komplain dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau Igor Tolik ini soft spoken, teman-teman, jadi ya tidak bebeledagan kayak Boyan Hodak, namun ya belum bisa bercanda gitu mungkin gitu ya. Kalau memang dengan media, Coach Igor ini sebetulnya terus terang, dia ini sebetulnya enakeun gitu ya, ditanya ini dijawab, tanya itu dijawab, tapi tidak bisa bercanda, dan juga memang masih masih belum terbiasa dengan media gitu, walaupun ya pengalaman dia juga cukup banyak, dan untuk lisensi kepelatihannya juga hampir sama dengan Boyan Hodak, teman-teman. Jadi tidak perlu
diragukan lah, satu otak gitu ya dengan Boyan Hodak, dan Boyan pun tidak sepenuhnya meninggalkan Igor Tolik. Jadi mereka pasti akan berkomunikasi terus, hanya jabatannya saja yang berbeda. Nah, kalau mengenai jabatan sebetulnya untuk technical advisor ini jabatannya gimana sih? Sebetulnya dia naik tingkat teman-teman kalau di perusahaan gitu ya, karena ini kan PT PBB juga perusahaan, dari mulai Pak Glenn, Wahaji dan lain sebagainya, turun dari komisaris ke direksi lah, sampai ke pemain gitu ya, sampai ke official. Nah ini memang Boyan Hodak naik levelnya dari pelatih ke technical advisor, yang mana lebih elegan gitu ya, walaupun di belakang layar tapi tetap dia ngurusin Persib Bandung, teman-teman. Beda dengan Coach Jajang Nurjaman yang mana tidak menyentuh tim senior Persib Bandung, hanya sampai dengan tim akademi, tim junior, dan ya pokoknya pengembangan sepak bola untuk anak-anak mudanya gitu ya. Nah, kalau Boyan Hodak ini ngurusin semuanya, termasuk paling utama tim seniornya, teman-teman. Jadi Boyan Hodak juga setidaknya mempunyai tanggung jawab yang lumayan besar juga, walaupun lebih santai kerjanya gitu ya. Nah ini ya posisi terbaik yang ditawarkan oleh Pak Glenn Sugita, karena kan kita tahu Pak Glenn juga bosman gitu ya, atau memang ya bisnismen juga. Boyan Hodak juga dulu sebelum jadi pelatih dia juga seorang manajer di perusahaan dan lain sebagainya. Jadi dia tahu gitu ya, oh oke, tugasnya ini itu. Jadi memang technical advisor ini sekali lagi ya setidaknya lebih tugas baru Boyan Hodak yang menjadi setidaknya partner dari Kang Aditya gitu ya. Kalau dulu mah serasa kayak Kang Aditya ya mungkin kan ngobrolnya terbatas, namanya manajemen ke pelatih. Nah kalau sekarang lebih bebas, Boyan Hodak bisa langsung menyampaikan, misalkan ngobrol dengan Coach Igor gini ya, masalah tim gitu ya, disampaikan ke manajemen. Nah ini Boyan Hodak lebih enakan gitu ya, karena ya mungkin posisinya sekarang sudah jadi manajemen Persib Bandung gitu ya. Kalau dulu kan masih pelatih gitu, bukan manajemen. Kalau sekarang udah masuk manajemen, jadi menyembatani ya kedua belah pihak dari tim dan manajemen. Ya Boyan Hodak ada di tengah, itu lebih enak gitu ya untuk nyampenya. Jadi untuk pengembangan nanti fasilitas latihan, stadion dan lain sebagainya, ini lebih enak, lebih bisa. Ya udah, tugas pelatih mah kan ada Coach Igor, ya Boyan Hodak tinggal menyelesaikan sisanya saja gitu ya. Walaupun Boyan sudah menyampaikan kemarin kita akan mulai kembali berkumpul katanya. Saya udah belum ya. Nah, teman-teman mungkin baru pertama kali dengar di video kita. Jadi nanti Persib Bandung akan mulai berkumpul itu latihan lagi di bulan Juli 2026, teman-teman gitu ya. Ingat di bulan Juli, dan mayoritas pemain katanya tidak banyak berubah, walaupun ya ada beberapa yang memang kontraknya sudah selesai, itu kemungkinan dilepas. Tapi kalau melihat ya mungkin masih 80% pemain akan bertahan dengan yang memiliki kontrak lebih dari 1 tahun gitu ya. Kalau kan ya ada pemain yang habis kontraknya bulan ini atau di musim ini selesai, kemungkinan akan dievaluasi. Tapi kalau yang masih kontrak jangka panjang 2 tahun atau lebih, nah itu kemungkinan masih stay di Persib Bandung katanya gitu. Walaupun kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada si A, si B nanti yang masuk. Nah nanti bertahap lah mengenai bursa transfer pemain mah kita bahas di beberapa hari ke depan gitu ya, teman-teman. Baik, ini juga tidak terlepas kemarin kalau Boyan Hodak mah sudah selesai mungkin gitu ya. Jadi kita ucapkan hatur nuhun, 3 tropinya yang memang sangat sulit dikejar oleh tim-tim lain gitu ya, untuk sejarah yang sudah diukir di Persib Bandung maupun di persepak bolaan Indonesia. Nah, ini juga kemarin ada hal yang memang menjadi hiburan gitu ya. Boyan Hodak juga ternyata di pawai kemarin, di konvoi ini sempat marah-marah juga, teman-teman, sempat emosi, dan karena terlalu lama tinggal di Indonesia, dia juga sudah mengetahui beberapa kata makian gitu ya. Di antaranya kata-kata ya goblok gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ya memang
menarik lah. Ini kita coba tampilkan kronologinya. Jadi pada saat Boyan Hodak sudah nyampe rombongan di depan Savoy Homan gitu ya, di depan Asia Afrika, Jalan Asia Afrika, di depan Hotel Savoy Homan. Di situ juga sudah ada beberapa anggota pemadam kebakaran yang mungkin buat bobotoh mah resep gitu ya di banjur cair, tapi tidak dengan Boyan Hodak. Ingat teman-teman, kultur sepak bola Eropa agak sedikit berbeda. Jadi Boyan Hodak merasa bahwa air daripada pemadam kebakaran ini kotor, atau kalau di luar negeri ya pemadam kebakaran ini memang agak dihindari. Bahkan ya kalau ada kebakaran justru kan kalau di kita mah ditonton gitu ya, pada deket-deket dengan lokasi. Kalau di luar negeri itu pada menjauh karena tahu bahayanya dari airnya, dari ininya dan lain sebagainya. Jadi begitu kena siraman ya Boyan Hodak marah karena bukan tidak ingin disiram, tapi tahu gitu ya bahaya airnya dan lain sebagainya. Maklum teman-teman, beda kultur budaya di sini, jadi harus diperhatikan juga. Jadi ya kita coba kasih kronologi pertama ketika Boyan Hodak sedang pawai dengan Adam Alis mengangkat piala. Nah, Boyan Hodak mulai terkena siraman. Ini videonya teman-teman, mangga. Baik, itu sedikit videonya gitu. Itu yang pertama teman-teman, ketika Boyan Hodak terkena siraman. Lalu yang kedua, kita juga punya video mengenai Boyan Hodak marah-marah gitu ya, ngomong segala macam tapi kurang jelas sebetulnya ngomong apa. Nah, ini kita simak dulu cuplikan videonya. Baik, itu untuk urutan yang kedua. Urutan ketiga, nah ini juga ada yang lebih jelas teman-teman. Ternyata ada yang nyemprotnya ini siapa gitu ya, yang nyemprot Boyan Hodak ini siapa. Nah, ini salah satu petugas damkar yang kemungkinan nyemprot Boyan Hodak teman-teman. Ini dia videonya. Baik, itu untuk yang ketiga. Yang terakhir ini adalah urutannya ketika Boyan Hodak terdengar jelas sebetulnya apa yang dikatakan Boyan Hodak gitu ya. Ketika di video sebelumnya itu tidak jelas, di sini jelas banget gitu ya Boyan Hodak ngomong apa. Dan mungkin ya kita saksikan dulu videonya teman-teman, mangga. Itu dia untuk rangkaian kronologi apa yang dikatakan Boyan Hodak, dan memang sudah terjawab gitu ya dari kemarin. Ini sebenarnya Boyan Hodak marah-marahnya kenapa dan lain sebagainya. Ternyata ya ngomong beberapa kata khas orang Sunda gitu ya teman-teman. Tapi ya udah lewat. Namun ya memang konvoy dan pawai kemarin meninggalkan luka yang memang tidak bisa hilang dalam sekejap mata gitu ya, meninggalkan rasa traumatis untuk beberapa pemain dan pelatih, dan juga ya mungkin menjadi pembelajaran untuk panitia yang akan setidaknya mengadakan konvoy atau pawai lagi, pawai juara selanjutnya gitu ya. Jadi ya ini evaluasi besar lah harus dilakukan. Bahkan ada yang meninggal dunia juga gitu ya, selain ratusan kecelakaan dan kejadian yang memang ada pada saat konvoy dan pawai juara Persib kemarin teman-teman. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.